Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, Jumat berkah, Jumat mulia. Nah, teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang bunuh diri. Wah, sungguh menyeramkan sekali ya. Kenapa orang bisa berpikir untuk bunuh diri? Bunuh diri itu seperti apa ya? Bunuh diri itu seperti melukai diri kita sendiri. Seperti menyayatnya dengan pisau atau silet di tangan pergelangan tangan, atau tidak makan sampai berminggu-minggu. Nah, itu juga menyakiti raga kita ya. Karena pikiran utamanya itu kuncinya di pikiran kita ini, di pikiran ini, di daerah kepala kita ini. Kenapa? Karena ada masalah itu disimpan terus di dalam otak, jadi akhirnya larinya ke raga. Raga kita yang jadi korbannya karena masalah itu tidak diselesaikan. Nah, misalnya udah dicoba dibicarakan, udah disampaikan, udah berusaha untuk menyelesaikan, tapi tidak ada jalan keluar. Merasa tidak dihargai, merasa tidak dipahami, merasa tidak didengar perasaannya. Nah, itulah perasaan-perasaan seperti itu yang membuat diri kita menjadi sakit jiwa. Sakit jiwa itu kita dalam menjalani hidup itu tidak tenang, bukan orang gila ya, bukan. Sakit jiwa itu bukan orang gila ya teman-teman. Sakit jiwa itu seperti perasaan cemas yang berlebihan, overthinking yang berlebihan, dan merasa tidak berdaya, tidak mampu yang berlebihan. Itulah yang termaksud dari gangguan-gangguan jiwa ringan. Kalau yang udah parah itu yang harus sampai ditangani, sampai masuk rumah sakit jiwa, itu udah parah banget ya teman-teman, sampai udah hilang kontrol gitu kan. Makanya kita kalau dalam ada masalah itu, yang utama itu istighfar, banyak-banyak istighfar. Jadi ketika ada bisikan untuk kamu nggak usah kayak gini, kamu nggak usah kayak gitu, atau bisikan ayo lakukan. Misalnya kita mau bunuh diri itu kan, mau minum air baygon tuh udah ada di tangan kita, tinggal minum. Tapi kita punya keimanan, jadi kita punya iman kepada Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka hati kita akan bicara jangan, dan kita ikuti apa kata hati kita. Karena apa kata hati kita itu yang akan menolong kita dari segala hal yang membuat kita merasa tidak berdaya. Ingat satu hal, tidak ada satupun manusia yang bisa melukai hati kita. Tidak ada. Yang musuh terbesar di dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena tadi pikiran-pikiran yang overthinking, pikiran yang merasa tidak berdaya, pikiran cemas berlebihan, itulah yang membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Apapun komentar orang lain yang pedas, yang menyakitkan perilaku orang lain, itu kuncinya ada di diri kita sendiri. Mau tetap bertahan atau tetap berjuang. Berjuangnya dengan selalu sabar, lapang dada. Nah, walau itu hanya ucapan katanya kan, teori doang, prakteknya itu tidak mudah. Memang tidak mudah, tapi tidak ada salahnya kita mencoba. Nah, kalau kita sudah mencoba tapi tidak mampu, karena kepribadian orang itu berbeda-beda. Ada yang kekuatan mentalnya yang tinggi, yang bisa cuek. Ada kekuatan mentalnya yang sedang, bisa cuek, bisa juga terbawa perasaan. Ada yang mentalnya itu rendah, atau mudah down, mudah insecure, mudah terbawa perasaan, baper gitu kan. Nah, kalau kita yang termasuk tipe yang mudah baper, maka solusi yang terbaik adalah cobalah kita berbaur dengan banyak orang.
berbaur dengan berbagai komunitas, aktif di komunitas manapun. Jangan sampai kita menyendiri di kamar, itu sangat bahaya. Apalagi kalau kita selalu termenung sendiri, menyendiri, tidak mau berbicara, tidak mau berkomunikasi. Maka dari itu penting sekali komunikasi itu. Jadi kita harus berbaur pada banyak orang, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar hati kita tuh tenang, tidak terpikir untuk bunuh diri. Nah, di Jumat Berkah, Jumat Mulia ini saya akan membahas ayat surat Yasin ayat 65, yaitu ketika kita wafat nanti di alam barzah, kita itu saat disidang oleh para malaikat Munkar dan Nakir, mereka itu tidak bertanya kesalahan orang lain, tidak, tapi kesalahan diri kita yang ditanya. Jadi mulut ini tidak bisa ngomong, dikunci mulutnya, dikunci. Jadi yang ngomong, yang bersaksi siapa? Raga kita, tangan kita yang ngomong, badan kita yang ngomong, kaki kita yang ngomong. Jadi kita tidak bisa berdalih atau menutup-nutupi, tidak bisa. Karena di alam kubur nanti yang bersaksi adalah jiwa dan raga kita. Oleh sebab itu, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Berbuat baik dan memberikan banyak manfaat. Nah, kalau kita merasa tidak sanggup, ya semua keputusan ada di diri kita sendiri. Pokoknya jangan sampai cari solusinya dengan bunuh diri. Itu bukan solusi ya. Jadi solusinya itu cara supaya hati kita tuh tenang. Kita harus banyak beristighfar dan berusaha untuk berdamai dengan diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri dulu sebelum kita menyalahkan orang lain, memojokkan orang lain. Kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Apakah kita sehat jiwa dan raga kita? Kalau kita sehat jiwa dan raga kita, tidak mungkin kita akan membuli orang lain. Biasanya kita membuli orang lain itu karena kita merasa diri kita itu hidupnya penuh dengan tekanan, merasa tidak berdaya, merasa overthinking, dan lain-lainnya. Jadi kunci utamanya tuh kita harus kuat mental, kuat iman, pertinggi kualitas spiritual kita agar tidak ada terfikir untuk bunuh diri. Ya teman-teman ya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jumat Berkah, Jumat Mulia. Mari kita berbagi pada sesama. Berbagi ilmu, berbagi pahala. Pahala bisa enggak dibagi? Tergantung ya pahalanya apa gitu kan. Nah, berbagi rezeki, kalau kita punya rezeki lebih, kalau kita tidak punya rezeki lebih, kita bisa berbagi sikap yang baik dan berbagi kebaikan lainnya yang bisa kita bagikan. Oke? Terima kasih.